Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi bersama kami di channel YouTube PBA Unisma. Perkenalkan, nama saya Konita selaku pembawa acara pada pagi hari ini. Untuk tema pagi hari ini kita adalah makna di balik bulan suci Ramadan. Nah, teman-teman, pagi hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial, yaitu Ustadzah Dina. Sebelum saya sapa, saya bacakan dulu CV beliau. Nama beliau adalah Diah Dina Aminata MPD, tempat tanggal lahir Pasuruan 10 Maret 1994, pendidikan terakhir S2 Pendidikan Bahasa Arab UIN Malang, alamat Perumahan Indirisma Regensi 2, Blok B3A Wakir. Pengalaman karir beliau adalah mulai tahun 2021 sampai 2023, beliau menjadi koordinator pengembangan bahasa Arab di P2BA Unisma. Dan mulai dari tahun 2023 sampai 2024, beliau menjadi Ketua Pusat Pendidikan Islam LPIK Unisma, dan pada tahun 2024 sampai selesai beliau menjabat sebagai Kepala Program Studi Pendidikan Bahasa Arab. Langsung saja mari kita sapa beliau. Assalamualaikum Ustazah, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, bikhair wa'afiyah. Alhamdulillah, semoga Ustazah selalu dalam keadaan baik dan sehat selalu. Amin, ya Rabbal Amin, amin ya Rabbal Alamin. Kita mau bincang-bincang Ustazah terkait makna di balik bulan suci Ramadan. Jadi gini Ustazah, menurut Ustazah perbuatan apa saja yang bisa mengurangi atau bahkan menghilangkan pahala kita di bulan Ramadan ini? Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Sebelum saya menjawab pertanyaan daripada host, daripada pembawa acara, penting kiranya mungkin kita kembali mengingat seberapa besarnya bulan Ramadan, seberapa spesialnya bulan Ramadan, sehingga dengan pengetahuan tersebut, dengan kesadaran tersebut, orang akan bisa mengagungkan dan kemudian bisa memperlakukan bulan Ramadan dengan semestinya. Bulan Ramadan adalah bulan yang sangat spesial, bulan Ramadan adalah bulan yang sangat agung bagi orang-orang yang mengetahuinya. Sebagaimana yang dikatakan atau disabdakan oleh Rasulullah SAW, bahwa Rajab adalah bulannya Allah Ta'ala, kemudian Sya'ban adalah bulannya Rasulullah, dan kemudian Ramadan adalah bulan umatnya Rasulullah SAW. Begitu spesialnya hingga bulan ini langsung disandingkan dengan umat Rasulullah, dipemilikkan gitu. Jadi disanadkan, diisnadkan bahwa bulan ini miliknya umatnya Rasulullah. Tidak lain dan tidak bukan karena memang Allah Ta'ala memberikan besar-besaran rahmatnya pada bulan ini yang tidak diberikan pada bulan-bulan selain bulan Ramadan. Maka kemudian dengan pengetahuan tersebut, orang akan bisa menyatakan bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang sangat spesial dan bulan yang sangat agung. Hal ini hanya bisa difahami oleh orang-orang yang mengetahui ilmunya, mengetahui informasi terkait bulan Ramadan. Namun jika seseorang tidak mengetahui informasi ini atau ilmu ini, maka tidak heran jika orang-orang memperlakukan bulan Ramadan seperti bulan-bulan yang lainnya. Tidak ada bedanya dengan bulan-bulan yang lain. Sehingga mereka tidak ada peningkatan apapun dalam ibadahnya, tidak ada pengurangan apapun dalam maksiatnya, biasa saja. Nah, bulan ini juga kemudian Allah syariatkan untuk kita berpuasa. Nah, pada saat kita berpuasa, sesungguhnya Allah Ta'ala menjadikan bulan Ramadan ini adalah madrasah untuk kita, ya, madrasah untuk membenahi hati kita, membenahi jasad kita, zahir kita, dan batin kita. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa sebenarnya manusia yang terdiri daripada dua hal, jasad wa ruh. Jika seharian kita kemudian dimadrasahkan di sekolah Ramadan ini dengan tidak makan dan tidak minum,
maka sesungguhnya roh kita juga dimadrasahkan, batin kita dimadrasahkan. Dengan apa? Dengan belajar tidak marah, dengan belajar tidak ghibah, dengan belajar tidak dengki dengan orang lain, dengan belajar hati kita kemudian tidak bersifat atau tidak berzon buruk kepada orang lain. Maka sesungguhnya sekolah Ramadan ini mendidik jasad kita untuk tidak terbiasa atau lalai dengan hawa nafsu kita, nafsu makan, nafsu tidur, dan yang lainnya. Dan roh kita kemudian terbiasa atau dimadrasahkan dengan hal-hal yang bersifat batiniah. Tidak gampang marah, kemudian tidak gampang hasut kepada orang lain, mencaci, dan seterusnya. Dan ini ada kaitannya tentu dengan pertanyaan host tadi, terkait dengan hal-hal yang membatalkan pahala puasa, sebab pahala itu bersifat maknawi, ya. Nah, kalau secara zahir kita kemudian batal puasanya dengan makan atau minum, atau kemudian berhubungan suami istri dan pada siang bulan Ramadan, maka sesungguhnya pahala kita juga akan rusak, ya. Juga akan rusak dengan apa? Dengan salah satu 5 perkara. Yang pertama adalah ghadab, marah. Di bulan Ramadan ini kita kosong perut. Kalau orang perut kosong, itu memang biasanya emosinya setipis tisu gitu ya. Gampang marah, gampang sekali tersulut emosinya. Itu yang pertama, ya. Jadi hal-hal yang mungkin sepele itu bisa jadi bahan atau sebab marah gitu ya. Apalagi hal yang besar. Oleh karena itu bulan Ramadan dikatakan naumuhu ibadah, somtuhu tasbih gitu ya. Tidurnya adalah ibadah dan diamnya adalah tasbih. Al-maksud yakni naumuh, tidurnya dengan niatan untuk menjauhi marah, menjauhi riba, menjauhi hal-hal yang dilarang pada bulan Ramadan, itu sebagai usaha dia untuk menghindarkan diri dari dosa-dosa tersebut, maka hal itu adalah perbuatan ibadah. Al-maksud daripada kalam tersebut. Lalu yang kedua, somtuh, diemnya adalah tasbih. Diemnya kita nggak bulan Ramadan, nggak banyak bicara, gitu ya. Itu sebenarnya adalah tasbih. Seperti kita pahala tasbih, gitu. Ya, pertama ghadab, yang kedua apa? Namimah. Namimah artinya apa? Mengadu domba. Mengadu domba itu sebenarnya adalah sudah cukup dikatakan mengadu domba jika kita itu menyampaikan apa yang kita dengar kepada orang lain. Sudah cukup. Takrif definisi daripada namimah itu adalah ketika kemudian kita menyampaikan omongan apa-apa yang kita dengar kepada orang lain, itu sudah disebut namimah, sudah disebut sebagai namam, orang-orang yang pengadu domba. Dan yang ketiga adalah ghibah, ya. Ghibah ini memang penyakit, ya. Dan ini tidak hanya untuk kaum perempuan tapi juga untuk kaum laki-laki, semuanya. Jadi kalau misalnya ghibah kemudian diasumsikan hanya dikerjakan oleh orang-orang perempuan, jawabannya tidak, sebab ghibah itu juga sekarang dilakukan oleh orang laki-laki juga gitu ya. Dan ghibah itu bukan apa? Ghibah itu bukan fitnah, ghibah itu fakta. Jadi ghibah itu adalah membicarakan fakta yang kemudian jika sahibul khabar atau yang mendengarkan atau yang dibicarakan tadi mendengarkan kabar tersebut lalu marah, ya, maka sudah cukup disebut dengan ghibah. Namun jika ada kebohongan di sana, maka sudah jatuh menjadi fitnah. Jadi kalau ada yang bicara, oh Konita, ini kan fakta. Kita tidak bicara hal-hal yang lain, kita bicara fakta. Tapi kalau fakta tersebut disampaikan kepada orang lain, orang yang mendengarkan tadi kemudian si yang dibicarakan marah, itu sudah cukup disebut dengan ghibah. Ghadab, namimah, kemudian ghibah. Dan yang keempat adalah kadzib, bohong, berbohong. Nah, berbohong ini memang afatul lisan. Gampang sekali kita tuh terpleset dengan hal-hal yang bohong. Jadi kadang-kadang bohong pada sesuatu yang nggak penting. Itu karena kebiasaan bohong. Jadi karena kebiasaan bohong, jadi sebenarnya tuh nggak perlu bohong. Tapi karena kebiasaan bohong, jadi kayak bohong, ketemu bohong. Dan itu adalah penyakit afatul lisan, penyakitnya lisan. Dan yang kelima adalah melihat sesuatu dengan syahwat. Baik itu antara yang luar mahram, yang misalnya belum nikah, seperti teman-teman ini belum nikah terus melihat lawan jenisnya dengan pandangan syahwat, ataupun bahkan mungkin suami istri gitu ya, tetap melihatnya dengan syahwat, maka itu bisa membatalkan pahala puasa. Namun demikian bukan berarti kemudian
dia harus membatalkan puasanya, sebab secara fikih dia masih wajib melakukan puasa tersebut, namun memang tidak mendapatkan apa-apa dari segi pahala. Keren gitu. Karena faedahnya tadi sangat bagus dan besar sekali Ustazah, hikmahnya itu yang bisa kita ambil. Menurut Ustazah, perbuatan apa yang harus benar-benar kita laksanakan agar ibadah kita di bulan Ramadan ini bisa berjalan dengan baik dan sempurna? Seperti itu Ustazah. Baik, ini merupakan juga nasihat untuk diri saya pribadi tentunya, sebab memang Ramadan kini sudah hampir berjalan setengahnya, ya. Dan kemudian pertanyaannya bukan kapan selesainya, tapi apa yang sudah kita dapatkan sampai saat ini. Jadi kalau ditanya apa kiat atau apa harus bagaimana kita sehingga kita Ramadan kita bisa maksimal. Yang pertama kalau buat saya adalah ilmunya, gitu ya, ilmunya. Jadi pada bulan Ramadan ini juga tidak hanya berkaitan dengan hal-hal yang bersifat ibadah secara zahir, tapi juga kemudian bagaimana kita bisa mencari ilmu terkait bulan Ramadan ini. Akan aneh rasanya jika kita analogikan misalnya, orang yang nggak tahu ilmunya dagang lalu berdagang, orang yang nggak tahu ilmunya misalnya mengobati orang lalu kemudian dia memberikan resep atau mengobati orang lain, orang sakit gitu ya, maka itu akan jadi salah semuanya gitu. Maka kalau seandainya kita bilang kita ini bulan Ramadan, apa yang harus kita lakukan, maka sudah harusnya kita mencari ilmu terkait dengan bulan Ramadan. Bagaimana salaf kita, bagaimana ulama-ulama kita menjalani bulan Ramadannya, sehingga kita bisa berkaca kepada mereka-mereka, kepada beliau-beliau ini, Ramadan kita seperti apa dan Ramadan mereka seperti apa. Sehingga itu sudah cukup membuat kita malu. Sebab al-insan yakfi isyarah. Manusia itu cukup dengan isyarah. Dikasih tahu cerita-cerita, dikasih tahu kisah-kisahnya. Dan kisah-kisah ini bukan kisah-kisah yang sangat lalu, sangat lama, jauh di antara kita, bukan. Tapi orang-orang saleh yang di antara kita saja kita lihat, oh guru-guru kita. Bagaimana kemudian beliau menghatamkan Qur'annya. Lalu bagaimana guru-guru kita misalnya, bagaimana sangat semangatnya dan tidak meninggalkan qiyamul lail pada saat malamnya. Sebab dikatakan pada bulan Ramadan itu malamnya itu lebih mahal daripada siangnya. Jadi shoma wa qama, siam fi nahariha wa qiyam fi layaliha, ya. Jadi siam fi nahariha, puasa pada saat siangnya, dan qiyamul lail, salat tarawih pada saat malamnya. Jadi yang pertama kiatnya adalah mencari ilmunya. Mencari ilmunya sehingga kita bisa mengkoreksi diri dan bisa mengetahui apa yang bisa kita tambah dalam ibadah kita. Dan yang kedua adalah kemudian benar-benar menggunakan waktu sebaik mungkin. Setiap orang itu akan selalu diberikan pertimbangan atau pilihan, baik buruk setiap detiknya. Itu pasti akan ada baik dan buruk. Mau A atau B, maka hendaklah baiknya kiranya untuk kita selalu menimbang, ya. Sebab pada bulan Ramadan itu akan dilipat gandakan. Sesuatu yang bersifat nafilah, sunnah, itu dapat pahala wajib. Apalagi yang wajib, maka dia akan mendapatkan pahala yang lipat ganda. Tidak hanya beberapa kali lipat ganda, tapi benar-benar berlipat-lipat ganda gitu ya. Ratusan kali, bisa dikatakan 700 kali sampai dikatakan. Kalau seandainya kita tergiur dengan iklan atau promo yang ada di mall-mall, di toko-toko, buy one get one, tapi kata Allah buy one get 10,000 ya. Jadi sampai 7.000 sampai kemudian 700 kali pahalanya. Dan kita tidak mengambilnya. Berarti kan kita sangat-sangat rugi kalau begitu ya. Kalau seandainya kita buy one get one saja kita sudah terkecoh begitu ya. Apalagi kalau seandainya satu dapat 700. Siapa? Dagangan mana yang mau ngasih seperti itu? Itu yang kedua. Jadi kita terus memilih atau menggunakan waktu dengan sebaik mungkin. Dan yang ketiga adalah target. Harusnya kita sudah punya target gitu ya. Jadi target kita Ramadan ini harus lebih baik daripada Ramadan yang lalu. Sehingga kita, Ramadanku yang lalu tuh cuma khatam berapa? 1 kali. Oh mungkin kali ini bisa khatam 2 kali.
Misalnya tengah-tengah usaha nggak sampai ternyata, ya nggak apa-apa. Allah sudah sesuai berikan, kita sesuai niatnya kita, gitu kan. Nah, yang penting kita usaha dulu. Dan juga janganlah kita itu putus asa untuk teman-teman yang mungkin masih terbata-bata dalam baca Al-Quran. Sebab kalau kita terbata-bata dalam baca Al-Quran, sesungguhnya kita tuh punya dapat dua pahala. Pahala belajar dan pahala baca Quran. Iya. Dan Allah akan pasti melihat usaha kita dengan pandangan rahmat. Allah tuh yang paling rahmatnya zat gitu ya. Kalau seandainya kita aja melihat kita misalnya punya murid kita usaha keras gitu ya, walaupun dia nggak bisa tetap usaha keras, ijtihad, kita aja punya rahmat gitu ya sebagai manusia. Wakif Allah yang memiliki rahmat, sang maha pemberi rahmat, pasti akan ada balasan untuk orang-orang yang senantiasa menitih gitu ya, tidak hanya berjalan menitih dengan susah payah untuk datang kepada Allah Ta'ala. Pasti Allah Ta'ala juga akan memberikan pahala yang berlipat ganda. Kurang lebih seperti itu. Ada 3 hal tadi ya. Masya Allah, saya sendirian dengar sampai kayak, aduh, seneng gitu dengarnya karena banyak ilmu juga yang bisa diambil dari teman-teman semuanya. Itu juga termasuk dari motivasi ya Ustaz, buat teman-teman semuanya biar makin semangat lagi ibadahnya. Nggak hanya di bulan Ramadan aja, tapi di bulan-bulan yang lainnya pun juga bisa seperti itu. Kalau gitu saja, karena sudah merasa termotivasi, kira-kira apakah derajat kita juga bisa naik? Karena dengan melakukan ibadah puasa yang dengan sudah sempurna, mengharapkan rahmat Allah dan lain sebagainya. Yang perlu diketahui untuk para audiens semuanya dan juga teman-teman ya yang ada di studio, bahwa puasa itu adalah amalan yang Allah Ta'ala itu Allah sendiri yang akan memberikan pahala. Kalau amalan-amalan yang lain itu mungkin para malaikat sudah mencatatnya. Ya, oh si fulan baca Al-Quran berapa kali, berapa juz, oh berapa pahalanya sudah ketahui. Oh sedekah sekian, nanti pahalanya sekian sudah Allah, malaikat sudah tahu. Tapi katanya Allah Ta'ala, inna sawmali. Dari semua ibadah itu sebenarnya buat kalian, wahai umat, wahai hamba. Kecuali puasa. Puasa kata Allah Ta'ala ini untukku. Jadi ahabbul ibadah yang paling disukai Allah dari hambanya apa? Ya puasa tadi. Kita kan kalau kasih Allah, ya Allah, kita sholat, kita anggap sholat kita buat Allah. Kita misalnya sedekah, kita anggap sedekah kita buat Allah. Tapi dari semua ibadah itu sebenarnya Allah Ta'ala paling suka adalah saum, puasa. Ya, pada saat berpuasa. Dalam hadis, inna sawmali, hadis qudsi ya, inna sawmali wa ana ajzi bih. Kata Allah Ta'ala, saya puasa itu adalah untukku dan aku sendiri yang akan memberikan jaza atau pahalanya. Walisa'im farhatan, dan untuk orang yang puasa itu ada dua kebahagiaan. Idza aftara fariha, ketika dia berbuka dia farih, dia senang. Wa idza laqiyallah bi faraha, dan nanti ketika ketemu Allah ya dengan puasanya dia akan dalam keadaan senang. Makna dari hadis ini tuh sangat besar kalau kita mau tadaburin, mau tafakurin gitu ya. Maksudnya gimana? Bahwa dalam puasa itu adalah ibadah yang paling intens antara kita dan Allah. Kalau sholat terlihat, oh kamu belum sholat, oh kamu belum sedekah, oh kamu belum zakat. Tapi kalau puasa, kita tidak tahu apakah puasa orang tersebut sudah batal atau belum. Bisa jadi kelihatannya, oh lemes, bisa jadi oh dia puasa belum tentu, gitu ya. Oh dia semangat, oh dia puasa, dia nggak puasa, belum tentu. Dan kadar puasanya satu dengan yang lainnya berbeda-beda. Puasa saya mungkin tidak lebih baik dari puasanya Konita. Atau puasa Konita mungkin lebih baik daripada puasanya orang lain. Atau bagaimana dan yang lain. Puasa saya nggak mungkin lebih baik daripada guru-guru saya. Pasti guru-guru saya lebih baik daripada puasa saya. Oleh karena itu, kadar satu pahala dengan pahala yang lainnya, itu beda-beda. Dan Allah sendiri yang akan menjuriin. Jadi, puasa itu satu sisi adalah ibadah yang sangat intimate antara kita dan Allah. Satu sisi juga sangat menegangkan karena Allah sendiri akan juriin. Nah, kalau seandainya semua ada takarannya, kalau seandainya pahalanya ini barang siapa membaca Yasin maka seperti membaca barang siapa membaca Al-Fatihah maka seperti baca akan apa. Tapi kalau puasa kata Allah, Allah sendiri yang akan berikan pahala. Ya terserah Allah mau kasih kita berapa pahala. Lebih daripada aturannya Allah sebelumnya terserah Allah. Atau mungkin lebih sedikit daripada Allah, terserah Allah. Jadi Allah bisa ngasih, suka-suka Allah mau ngasih pahala seberapa. Jadi bisa jadi
puasa kita itu dapat pahala yang nanti akan menutupi dosa-dosa yang telah lalu. Sebagaimana dalam sebuah hadis, Ramadan ila Ramadan kafarah lima bainahuma. Ramadan, kalau berhasil itu Ramadan, maka dia akan menjadi kafarah, penggugur dosa antara Ramadan yang ini dengan Ramadan yang akan depan. Artinya 1 tahun dia udah diampuni dosanya sama Allah Ta'ala jika dia lulus daripada sekolah Ramadan, jika dia kemudian berhasil memaksimalkan bulan Ramadannya, jika bulan Ramadannya diterima oleh Allah Ta'ala, maka kemudian Ramadan ini dengan Ramadan yang lainnya ke depannya itu menjadi kafar, menjadi penggugur dosa-dosanya. Maka kalau ditanya pertanyaannya adalah apakah kita bisa mencapai derajat tersebut? Sebagai manusia kita hanya bisa usaha dan husnudzon sama Allah Ta'ala, husnudzon terus sama Allah Ta'ala. Sebagaimana Allah Ta'ala memberikan karunia-Nya kepadanya orang-orang soleh, kita minta sama Allah Ta'ala, ya Allah berikanlah kami sebagaimana orang-orang yang telah Kau beri nikmat. Bukankah itu doa kita setiap sholat? Iya. Ya, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya Allah kasih kita jalan yang sebagaimana Kau telah berikan kepada orang-orang yang telah Kau beri nikmat. Allah, Tuhan, sang pemilik alam ini, yang memberikan rahmat dan derajat kepada orang-orang soleh itu, masih ada. Masih ada dan akan selalu ada. Oleh karena itu, karunia-Nya juga akan sangat mungkin jika diberikan kepada orang-orang setelahnya. Jadi, tidak boleh putus asa. La ta'asu min rahmatillah. Bab maghfirahnya Allah, pintunya Allah sebenarnya tetap terbuka, ada. Yang tayas siapa? Manusianya. Sebab kita ini kan habis tobat, salah lagi, tobat, salah lagi, tobat, salah lagi. Akhirnya capek sampai kitanya. Iya betul. Aduh, udah deh sekalian aja tobatnya nanti akhir umur misalnya atau nanti pada saat tua gitu. Iya, kalau enggak, gitu kan? Oleh karena itu Allah Ta'ala sang pemberi nikmat, sang pemberi hidayah dan karunia itu akan selalu ada dan terus ada karena Allah wujud, ya. Sebagaimana Allah Ta'ala berikan karunia itu, derajat itu kepada orang-orang yang Allah pilih, kita minta, ya Allah, semoga Engkau juga memberikan kami nikmat sebagaimana Engkau memberikan nikmat kepada orang-orang yang telah Engkau pilih. Dan itu sangat mungkin. Oleh karena itu, kita hanya bisa ikhtiar dan husnudzon sama Allah Ta'ala. Dan juga nggak berputus asa untuk Allah Ta'ala. Ya? Apalagi di bulan Ramadan ini. Bulan yang memang sangat spesial, di mana doanya kita punya doa mustajab. Gitu kan? Kita punya doa yang qabul. Tidak perlu bingung-bingung. Jadi ada qabul waktu, ada karena qabul tempat. Ini qabul memang waktunya Ramadan ini pagi, siang, sore. Semuanya memang Allah Ta'ala kasih kita buat bisa berdoa. Insya Allah. Gitu ya saya. Sangat banyak sekali Ustazah ternyata makna di balik bulan suci Ramadan itu, dari hal-hal yang harus kita hindari maupun hal-hal yang harus kita laksanakan di bulan Ramadan ini. Nah, karena tadi kita semua juga sudah tahu bulan Ramadan ini sudah mau habis, kira-kira menjelang akhir Ramadan ini apa yang paling penting harus kita lakukan Ustazah? Baiklah, di akhir, detik-detik akhir ya, mungkin masih ada 10 hari ke depan, kita masih bisa punya waktu untuk bisa evaluasi diri dan kemudian melihat kembali target-target kita, apakah sudah terlaksana atau belum. Kalau memang masih belum, masih ada waktu kita untuk mengejarnya. Sebab jangan sampai kita kemudian menjadi orang yang rugi, keluar daripada bulan Ramadan dan tidak mendapatkan ya fadilah dan keutamaan bulan Ramadan tersebut, itu sangat-sangat rugi. Itu yang pertama. Dan yang kedua, bahwa kita masih punya satu momen gitu ya pada bulan Ramadan ini, yaitu Lailatul Qadar ya. Walaupun seandainya kita sendiri tidak tahu kapan Lailatul Qadar itu, sirnya memang sengaja Allah Ta'ala sembunyikan agar apa? Agar kita tidak pilih-pilih malam sebenarnya. Tidak pilih-pilih malam, oh tanggal 27 misalnya atau tanggal 25 malam-malam ganjil saja misalnya. Ya, itu mungkin walaupun sebagian ulama sudah mengatakan di malam-malam ganjil ya, di di akhir bulan Ramadan. Tapi baiknya untuk kita akan terus beristiqomah pada setiap malamnya. Jangan sampai tarawihnya itu ditinggalkan. Tarawih itu dari kata tarwih kan. Tarwih, hawaha yurawwihu. Dari kata ruh gitu ya. Sebagaimana kita mentarwihkan jasad kita, seperti pembicaraan kita yang di awal tadi. Sebagaimana kita mentarwihkan jasad kita dengan berpuasa, jangan tidak kemudian makan makanan dan tidak membuat kita terlena gitu dengan jasad kita. Sebenarnya kita juga melakukan tarwih dengan roh kita. Ya itu apa?
melakukan sholat tarawih pada setiap malamnya. Jangan sampai kemudian ditinggalkan sholat tarawih itu, jangan sampai tertinggal walaupun satu malam. Seandainya kamu tidak bisa berjamaah di musola atau di masjid di surau, coba kamu berjamaah di rumah, nggak apa-apa, nggak masalah bagi perempuan. Yang penting jangan ditinggalkan. Sebab itu tarwih katanya Rasulullah ya. Tarawih gitu ya. Tarawih. Artinya adalah refreshing, healingnya rohnya kita. Kalau kita selalu merefreshingkan, metarwihkan jasad kita naik ke gunung, kita ke pantai, kita ke mall, pulang jasadnya senang sebentar, kemudian sumpek lagi. Tapi kalau kemudian hatinya yang ditarwihkan, orang-orang yang kemudian datang ke majelis taklim, datang kemudian ke majelis zikir, majelis yang baca qiraatul Quran, tadarrus dan seterusnya, hatinya tenang. Begitu pula dengan sholat tadi. Sebagaimana dikatakan Rasulullah, arih Nabi sholat ya Bilal. Kita senengin hatinya kita dengan sholat wahai Bilal. Ketika sholat, senenglah hati orang-orang yang memang mengetahui hakikat sholat. Seperti itu. Itu yang merupakan juga nasihat untuk diri kami, bahwa untuk kita lebih beristiqomah kembali, melihat target kita kembali, dan seterusnya. Allahu a'lam. Alhamdulillah sudah semuanya itu sudah lengkap jadi satu di tema kita pagi menjelang siang ini ya Ustazah. Mungkin untuk yang terakhir, Ustazah mungkin ada pesan untuk kami, terutama Ustazah juga sebagai dosen atau kaprodi yang membimbing mahasiswa, kira-kira pesan apa yang ingin Ustazah sampaikan untuk kami seperti itu? Baik, ini kalau memang secara spesial kami sampaikan kepada murid-murid kami, mahasiswa-mahasiswa kami, PBA untuk setiap angkatan ya, dari angkatan 2019 sampai 2024 seluruhnya, bahwa Ramadan merupakan momen yang sangat tepat untuk kita semua, untuk merefleksi diri kita, untuk memperbaiki diri kita. Anda sebagai mahasiswa dan saya sebagai dosen, kita semua sama-sama memperbaiki diri, kita semua sama-sama kemudian menjadi insan pribadi yang lebih baik. Tidak perlu kemudian saling menyalahkan satu dengan yang lainnya. Cukup kemudian mengevaluasi, mengupgrade diri kita masing-masing. Kalau seandainya itu benar-benar kita lakukan bersama-sama, maka sesungguhnya ini semua akan berjalan dengan baik. Ya, ini semua akan berjalan dengan baik. Dalam artian adalah saya sebagai dosen bisa berusaha untuk menjadi dosen yang baik. Kalian sebagai mahasiswa menjadi mahasiswa yang lebih baik. Kalau semua sudah menjalankan pada tracknya, pada jalannya, pada semestinya, maka insya Allah tidak akan ada lagi kata-kata dosen bermasalah dengan mahasiswa atau mahasiswa bermasalah dengan dosennya. Kalau sudah seperti itu, maka hubungan antara guru dan murid, ya, hubungan antara taklim ini, ya, antara muallim dan juga muta'allim, itu akan menjadi sinkron, gitu ya, akan jadi sambung antara satu dengan yang lainnya. Maka akan nanti pelajaran berjalan dengan lancar, guru ridho terhadap muridnya, murid ridho kepada gurunya, maka insya Allah hal-hal inilah yang kemudian akan menciptakan ilmu yang bermanfaat, akan menjadikan kalian orang-orang yang bermanfaat kelak insya Allah. Jadi bulan Ramadan merupakan momen yang tepat. Saya sendiri juga mohon maaf kalau seandainya selama saya mengajar atau kemudian selama berproses kita masih sering salah-salah kata dan salah-salah perilaku, dan saya sendiri juga insya Allah sama-sama ridho ya dengan kalian semuanya. Setiap ini bulan Ramadan, waktunya kita buat bersihkan hati, bersihkan diri gitu ya. Jangan sampai kemudian kita Ramadan, masuk sekolah Ramadan, tapi kita masih punya dengki sama manusia. Itu menjadi PR gitu ya. Kayak kita tuh minta ampun sama Allah, tapi kita sendiri punya urusan sama manusia yang belum selesai. Ya, itu menjadi PR kita bersama. Ya, saya jazakumullah khairan. Nasihat-nasihat Ustazah untuk kami dan pemirsa semuanya itu sangat luar biasa Ustazah. Apalagi ini juga di dalamnya terkandung motivasi dan arahan. Itu benar-benar bekal untuk kami yang masih terombang-ambing di jalanan sana. Mungkin pikirannya di sana tapi jasadnya di sini. Seperti itu Ustazah. Mungkin sampai sini saja ya Ustazah. Sebelumnya saya mohon maaf jika ada kata maupun perbuatan yang salah, mohon dimaafkan. Saya sebagai host pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.